Halo teman-teman, pagi, siang, sore, malam, subuh. Kembali lagi ke podcast kita anjing. Tiga orang wajus bareng gua Jo. Bareng gue Obey. Gue Joel. Hari ini kita akan bahas tentang topik yang menurut gua juga tipe yang kayak gini sih. Itu tentang kemalasan gitu. Malas. Menurut lo, nih pertanyaan pertama simple aja. Menurut lo malas itu dosa atau enggak? Kalau gua bilang itu dosa. Dosa. Kalau gue jawabannya selalu sama seperti pertanyaan sebelum-sebelumnya. Kalau tanya dosa atau enggak, gue bakal bilang mana ayat yang bilang itu dosa atau dilawan males. Kalau enggak ada, berarti enggak dosa. Jadi jawaban gue ini kesannya legalis gitu ya. Nah, ya. Tapi pertanyaannya sendiri udah pertanyaan legalis. Ya. Tanya males itu dosa atau enggak? Ya, Kalau tanyanya males itu konsekuensinya apa? Nah, itu kita bisa ngomong kan baik buruknya. Tapi kalau tanya dosa atau enggak, itu pertanyaan legalis. Jawabannya juga legalis. Ada nggak ayat yang bilang itu dosa? Setahu gue sih nggak ada yang spesifik bilang itu dosa. Meskipun ada beberapa yang mungkin bilang itu nggak baik gitu ya misalnya. Ya itu Kalau dari lo gimana? Ya bukan kayak malas tuh kayak bukan kayak 10 perintah Allah jangan membunuh jangan apa itu kan kalau itu kan jelas tuh. Tapi kalau misalkan ada beberapa ayat yang pakai perumpamaan, gue rasa sih cukup dosa sih. Misalkan kayak perumpamaan talenta aja. Ya emang talenta nggak. Oh by the way talenta tuh bukan ini, bukan bakat ya. Talenta tuh satuan duit tuh orang juga suka lupa. Kayak misalkan yang perumpamaan talenta orang dikasih 5 talenta dikasih jadi 5 atau 10 jadi 10. Ada kan satu orang yang orang ketiga yang satu terus nggak dikembang diakin. Gua rasa itu sih bentuk kemalasan sih. Ya emang nggak itu spesifik tapi gua rasa secara interpretasi gua rasa cukup jelas. Kalau dari gua kenapa dosa? Karena kalau dari kepercayaan gua Katolik ada 7 dosa mematikan, death-sin, dan salah satunya adalah malas dah. Malas, greedy, tamak. Pasir. Misalnya ya pokoknya banyak gitu kalau teman-teman bisa cari sih Seven Destiny Sins itu berkembang banget dan terkenal banget gitu sih. Jadi malas itu jadi. Tapi bisa nggak kasih tahu gitu ilmu teologinya itu kan deadly sin. Tapi ayatnya mana dasarnya? Karena biasanya semua harus ada ayatnya. Itu belum bocor. Nah ini pada pendengar yang Katolik mungkin bisa bantuin nanti. Oh iya. Mungkin. Bisa di komentar ya. Oh itu dasarnya ini. Ini kita emang kurang berpendidikan aja. Kurang risuk. Iya, jadi jujurnya memang masalah interpretasi. Tinggal kita masing-masing lihat ini menurut lu kalau lu udah baca Alkitab dari ujung ke ujung nih. Menurut lu malas tuh dosa apa enggak? Ya lu bisa nilai sendiri lah gua rasa. Saya banyak hal menurut gua ya. Menurut gua tuh banyak hal tuh emang kita mau nggak mau tuh mesti interpretasi. Misalkan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Ya kan? Itu menarik kan tuh. Ya kan? Maksudnya udah jelas-jelas aturannya nggak boleh gitu kan, tapi tetap dilanggar kan. Tapi kan Yesus kasih alasannya kenapa-napa. Gua rasa kita baca Alkitab juga begitu. Jadi bacanya itu bukan pakai mata, pakai hati bacanya gua rasa. I see. Gitu sih. Jadi sebelum kita betul-betul kesana orang-orangnya nggak tahu Alkitab sama sekali, mungkin mesti disebut juga beberapa ayat yang mungkin ngomongin tentang malesan. Iya. Tapi kita mesti setuju dulu males ini maksudnya apa? Karena kan maksudnya misalnya gue males, gue diajakin orang buat ngerjain A gitu, dia tugas ini, gue males. Kenapa? Karena gue pengen nonton. Nah, itu mungkin kelihatannya males, tapi kan di satu sisi bisa gue bilang gue rajin nonton, justru gue bukan males, gue rajin nonton, misalkan seperti itu. Jadi mesti jelas buat di sini mungkin kita pembahasannya adalah males itu males bekerja. Oke. Kegiatan yang mungkin lebih produktif, atau kreatif atau semacam itu ya. Nah, apalagi tadi kebetulan udah bahas terkait hari Sabat ya. Nah, hari Sabat itu kan hari yang jangan bekerja. Jadi memang mungkin itu terkait dengan kemalasan. Tapi sebelum ke sana mungkin kita ngomongin dulu beberapa ayat yang betul-betul ngomong tentang malas itu jelek. Jadi kan misalnya ada ayat di Amsal gitu kan bilang, hai pemalas, intinya datanglah kepada semut gitu kan. Perhatikanlah tingkah lakunya dan jadilah bijak. Nah, jadi mereka tuh mengumpulkan makanan pada musim panas kayak gitu. Jadi betul ngumpulin makanan. Jadi pas saat susah itu mereka santai, aman gitu kan. Jadi betul-betul mesti ada kerja keras. Jadi kalau di Amsal itu banyak ayat-ayat yang istilahnya bilang malas itu nggak baik. Iya. Ada lagi yang di perjanjian baru, kalau nggak salah tadi sebelum kita mulai rekaman ini Tesalonika juga ada. Ada dibilang bahwa kalau kamu orang yang tidak bekerja, kalau boleh makan gitu kan. Nah, jadi bekerja ini maksudnya dalam arti malas ini maksudnya dalam arti lawannya bekerja. Jadi orang yang nggak bekerja maksudnya orang yang malas, dan orang yang malas dia jangan dikasih makan gratis gitu, dibatuin terus kasih makan dia malah jadi malas. Itu kan menunjukkan bahwa malas itu nggak bagus. Cuma tadi yang aku bilang tuh concernnya adalah itu kan nggak bilang secara spesifik bahwa itu dosa. Gue bilang itu nggak baik.
Tapi kalau kita memang mau ngomong masuk dosa, kita tadi ngomong hari Sabat, ini menarik. Karena memang kalau kita baca di Keluaran 20 ya, yang 10 hukum. Iya. 10 hukum kan. Iya. Kuduskan Hukum hari apa? Tuhan. Kuduskan hari Sabat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Tapi bukan cuma sampai di situ, banyak orang cuma hafalan hukum tempatnya di situ doang. Ada lanjutannya. 6 hari lamanya kamu harus bekerja. Iya, itu dia tuh. Itu dia kan. Nah, jadi ngelanggar hari Sabat kalau lu nggak kerja, kan 6 hari kerja, 1 hari libur. Iya, nah itu melanggar Kalau lu hukum keempat maksudnya. Iya, kalau lu nggak ngerjain yang 6 hari itu, Iya. Jadi misalnya kalau lu di 6 hari yang bekerja, lu betul-betul nggak bekerja, lu nyantai-nyantai aja selama 6 hari itu. Jadi bisa diinterpretasikan mungkin itu melanggar hukum keempat. Mungkin bukan melanggar hukum hari Sabatnya, tapi di hukum keempat kan tadi ada 6 harinya, ada 2. Ada hari Sabatnya, ada juga 6 Orang hari. fokusnya di hari liburnya doang. Meskipun bekerja ini tentu bisa macam-macam ya. Kalau kita interpretasikan di dunia yang sekarang gitu misalnya kan, bekerja kan memang mungkin yang cari duit. Iya. Tapi misalnya sekarang kita weekend udah 2 hari gitu kan. Nah, yang nggak tahu kan ada yang kerja bisa hari Minggu. Kalau gue kebetulan emang kerjanya hari Sabat. Nah, hari Minggunya apakah berarti jadi nyantai-nyantai kan pas weekend? Ya seharusnya kalau yang bener ya mesti tetap beraktivitas, mungkin nggak kerja. Misalnya tapi kerja yang dalam arti nggak menghasilkan uang, tapi yang penting misalkan laundry, bersih-bersih rumah. Ya, ya. Intinya betul-betul melakukan aktivitas gitu. Tapi kalau itu semua nggak dilakukan, bisa diinterpretasikan bisa jadi. Meskipun gue masih nggak tahu setuju ya, tapi bisa jadi oh ya itu betul dosa karena lu pada 6 hari itu lu nggak bekerja. Kayak gitu ya kira. Kalau ada ayat-ayatnya. Menarik sih. Gua mau tanya, kenapa orang tuh bisa males? Menurut lo orang gimana tuh? Kenapa orang males? Kenapa orang bisa sampai males? Gitu. Iya, gua kan Banyak faktor sih. ya boleh. Dari Coba, kenapa orang bisa sampai males? pertama mungkin aja lingkungan kerjanya yang nggak mendukung. Udahlah. Semuanya males semua gitu ya. Misalnya kayak lu rajin sendiri, terus yang lain tuh ya lu nggak mungkin benar sendiri gitu. Jadi anggapnya tanda kutip lu penjilat lah segala macem ya kan ya. Lu Ini perform sendiri segala macem. Nah itu jadi salah satu faktor ya kan. Jadi kayak ya. anjing gua nggak mau kalau misalkan gua rajin sendiri, gua akan dianggap sebagai penjilat nih. Ya mau nggak mau gua harus ikutin lingkungannya. Pertama kayak gitu. Kedua memang ya bosen. Ya ada orang yang tipikalnya yang bosen ya. Bosenan maksudnya. Bosenan untuk kerja di satu bidang bertahun-tahun gitu. Jadi dia merasa anjir ya, maksudnya gue udah gak ada passion lagi di sini gitu. Udah, jadi gue kerja hanya sebagai rutinitas tanda kutip gitu untuk cari. Ya udah abis itu, terus ya faktor ketiganya lagi ya bukan terpaksa bekerja, nggak arti. Iya dia sebenarnya nggak senang. Dia nggak senang kerja di bidang ini, tapi demi perut demi apa? Ya udah gue sebenarnya Jadi ya pokoknya bare minimum lah, bare minimum. Gitu sih, itu sih. Kalau dari gue ya, kalau dari Gimana lu sebagai orang yang malas ya? Banyak males ya. Tapi baik lagi ini kan malesnya tergantung definisi tertentu. Iya. Tapi kan udah aku kan. Dalam hal kerjaan-kerjaan yang mungkin kita kerjain yang kita nggak suka, ya wajar kita malas kerjain. Iya. Betul lah. benar. Kalau istilah zaman sekarang istilah kalau nggak salah quiet quitting ya, Pak, ada nggak Pak? Oh iya. Jadi udah malas kerja, karena gue masih digajinya cuma segini, harus digaji lebih. Tapi akhirnya gue digaji cuma segini nih, gue ngapain effort gue lebih? Gue turunin effort gue. Nah, apakah itu malas atau enggak? Jadi kadang-kadang gue tergantung di pola pikir sih. Iya. Dalam arti apa yang kita kerjakan itu udah sesuai seharusnya atau enggak? Oh kita merasa ya segini udah cukup. Bisa jadi dalam pikiran dia, ya dia nggak males. Iya. Tapi di orang lain di mata bosnya, lu males banget, gitu kan? Iya. Nah jadi sebenarnya standar males itu juga Beda-beda. Ada orang yang bilang, lu tuh masih muda, harusnya lu kerja lembur, udah langsung pulang tenggo gitu kan. Bahkan bisa jadi keluarga yang ngomongin gitu kan. Nah itu kan sedih juga kan, apa bener kalau kita pulang tenggo itu namanya males. Iya. Justru orang yang kerja kebanyakan itu ya kalau menurut gua itu ngawur itu nggak baik buat kesehatan dan lain-lain ya. Jadi males itu tergantung macam-macam tadi. Macam-macam. Atau kalau sering lembur mungkin aja ada something wrong. Lari dari kenyataan. Ya. Saya kalau kayak menurut gue pribadi, males tuh kalau lu nggak pakai semua talenta lu secara maksimal. Itu tuh definisi gue males. Kenapa tuh? Biasanya sih yang gue lihat ya kebanyakan orang tuh ya kalau lu perhatiin orang malas tuh biasanya pinter loh. Justru karena dia pinter makanya bisa males. Gue merasa. Kalau misalkan lu kayak emang nggak bisa, ya makan aja susah ya, lu malas bagaimana kan, mau nggak mau lu harus rajin deh. Itu gue lihat orang yang pinter tuh justru males. Kenapa orang yang pinter males? Karena gue lihat banyak kan orang ya emang gue bisa sampai
memandang hidup pesimis mungkin. Iya, gue rasa memandang hidup pesimis tuh kayak emang gue sendirian bisa apa? Emang gue bisa mengubah dunia seberapa? Malah gue bisa go as far ini orang-orang ini kurang beriman dalam dirinya sendiri, gue bilang maksudnya. Makanya kalau gue lihat kayak beberapa orang yang benar-benar dipakai sama Tuhan tuh cukup rajin kalau yang gue lihat gitu loh. Karena mereka memang tahu nih emang kerjaan Tuhan. Iya. Masalah bisa apa enggaknya, yang penting mereka coba yang terbaik. Dan ini emang kalau dikasih berkat Tuhan ya jalan. Jadi gue lihat emang kalau orang-orang malas tuh emang lebih udah percuma lah gue mau ngubah apaan, nggak bisa efek terlalu banyak gitu loh. Gue lihat banyak yang gue lihat begitu ya. Iya. Ya ini sisi pandang gue ya, yang gue lihat. Apalagi kayak orang-orang tuh misalkan nih ya, kayak ini sudut pandang gue kan dari entrepreneur nih. Kayak misalkan di keluarga Chinese tuh kan ada istilah kan, generasi pertama yang founding, generasi kedua yang nerusin, generasi ketiga yang ngabisin tuh. Apalagi yang orang-orang yang lahir dengan silver spoon ya, emang udah nyaman gitu ya. Jadi kayak ambisinya tuh mati gitu loh mereka. Ya ngapain, gue gak usah ngapa-ngapain juga udah enak kok. Atau misalkan kayak gue kerja sekeras apapun gue gak bisa ngelatin ngkong gue deh atau apa gitu. Jadi ambisinya emang turun gitu loh. Jadi dalam artian gimana ya, menurut gue sih ya itu kurang beriman justru. Itu sih menurut gue. Menarik sih. Kalau ini karena udah dibahas tentang sedikit tentang Alkitab, sebenarnya ada gak sih tokoh Alkitab yang tanda kutip gitu malas gitu loh. Itu tadi sebenarnya Bapak udah disebut. Tapi supaya bisa nyambung ke sana, gue tanggepin dulu kata Jul tadi. Oke. Ini satu insight terkait kemalasan, yang menurut gue adalah dia nggak ngelihat poinnya apa. Gue rajin kerja keras kan. Tadi kan contohnya kan karena gue udah kaya, kok ngapain gue kerja keras? Dia nggak ngelihat ada poinnya apa. Dan kadang-kadang bukan mesti karena udah kaya jadi nggak ngeliat tujuannya bekerja. Kadang-kadang juga di kerjaan yang sehari-hari juga ngerasa, aduh gue kerjaan ini tuh udah nggak ada tujuannya, nggak guna gitu. Nah makanya pentingnya pemimpin tuh punya visioner supaya bisa motivasi gitu kan. Jadi sebenarnya orang seringkali nggak rajin adalah karena dia nggak punya motivasi karena dia nggak ngeliat tujuannya. Nah makanya penting untuk tahu tujuannya apa supaya orang itu jadi ada motivasi. Seperti itu. Nah jadi sebenarnya kalau kita mulai masuk ke Alkitab, sebelum masuk ke tokoh Alkitab, misalnya contohnya misalnya tadi Jules sebutkan terkait Halenta itu. Ada orang yang akhirnya dia cuma kata-katanya dikubur aja. Sebenarnya kalau dibaca secara detail, gue rasa itu dia bukan males. Nanti coba dibaca deh. Nanti penonton juga coba baca aja deh. Dia bilang betul-betul bahwa ya gue tahu batuan gue itu sebenarnya nggak baik gitu. Dia ngambil dari sesuatu yang bukan haknya gitu. Jadi kan ngeliat poinnya untuk mengerjakan hal itu. Permasalahan di situ. Bukan karena si orang ini males. Soal gue gitu. Nah jadi sebenarnya baik lagi tergantung kita ngeliat tujuannya apa. Nah kalau yang males, contoh lagi misalnya tadi kebetulan ngomongin terkait hari Sabat. Bangsa Israel pun pas mereka tuh mau dibawa keluar dari Mesir sama Musa sama Tuhan yang dibilang sama Firaun apa? Kalian ini pemalas, sungguh pemalas. Saya waktu itu kan alasan buat keluar dari Mesirnya apa? Adalah biar kami pergi keluar karena kami mau berbakti kepada Tuhan. Jadi nggak bilang betul-betul pengen kabur ke tanah Kanaan. Alasan pertama awalnya kenapa mereka pengen pergi keluar dari Mesir adalah untuk berbakti. Makanya dituduh sama Firaun apa? Kalian ini malas, maunya bakti. Makanya justru akhirnya sama Firaun dilakukan apa? Dikasih tambahan tugas lebih banyak lagi. Karena dikau mereka malas. Nah karena tadi paradigmanya udah beda. Yang satu tujuannya adalah kita mesti ada hari untuk beribadah, tapi di satu sisi yang lain orang ngeliatnya beribadah itu suatu hal yang nggak ada gunanya. Jadi dia dianggapnya kamu malas, nggak ngerjain hal yang ada nilainya. Jadi itu tadi tergantung bagaimana seorang menilai sesuatu. Ya kalau secara Kristiani, kalau gue bilang ya beribadah itu juga hal yang penting. Makanya ada bagusnya ada satu hari dalam seminggu kita tuh betul-betul jangan bekerja. Itu kan inti dari hukum hari Sabat ya. Kita beristirahat. Jadi nggak bekerja ini bukan masalah malas, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang akan membantu kita. Karena Tuhan itu perlu bekerja. Seperti itu. Nah, kalau contoh malas di Alkitab yang lain sebenarnya mungkin yang terkenal ya. Ini malas jadi kalau gue bilang tergantung, ada yang kesannya bagus. Maksudnya di pandang dunia malas. Alasannya dia itu adalah menuruti perintah Tuhan, beribadah kayak gitu misalnya. Ada malas yang mungkin jelek. Malas yang jelek contohnya mungkin Daud ya. Jadi kalau tahu ceritanya Daud waktu itu yang kisahnya Daud sama Bathsheba, itu dibilang dia itu mestinya pergi berperang. Baca ayatnya betul-betul mention secara khusus gitu ya. Pada musim itu di mana raja-raja pergi berperang, Daud nggak pergi. Nyantai dong. Memang tentaranya aja yang pergi perang tuh lawan Amon nih.
Dia nyantai-nyantai, akhirnya malam-malam ya itu nyantai-nyantai, akhirnya tuh Otaknya kosong. iya otaknya kosong. Gitu. Balik lagi ke Akhirnya siap-siap tidur gitu. Siangnya kebanyakan, tidur siangnya kebanyakan, akhirnya pas malam nggak bisa tidur. Ya itu si Daud kan malam-malam dia bangun di atap rumah gitu kan. Terus dia ngeliat enggak, nah itu godaan masuk. Dan akhirnya singkat cerita akhirnya dia jatuh dalam dosanya banyak. Itu dimulai dari ya orang bilang karena kemalasan, gak mau kerja padahal harusnya aja pergi WH gitu. Jadi tapi kalau kita nggak kesana, baik lagi kalau mau jawab pertanyaan paling pertama tadi, apakah malas dosa? Kalau gue sih masih kekeh bahwa malas itu nggak dosa. Tapi dengan lu malas itu membawa lu ke dalam pencobaan, karena lu bisa akhirnya berdosa. Dosa. Tapi kalau lu nggak bikin apa-apa, Diam aja. Jadi akhirnya godaan-godaan itu banyak. Nah ini buat cuma aktivitas. Misalnya kalau di Alkitab tuh ada yang dibilang kan kalau ada orang yang diusir kalau jahatnya ada 7 atau apa gitu kan dikeluarin kan. Nah tapi pas karena kosong nggak diisi dengan yang baik gitu kan. Akhirnya apa jahatnya itu akan balik bawa lebih banyak teman-temannya lagi kan, bawa 7 yang lain. Jadi mungkin jahatnya satu sejadinya bawa teman-teman yang lain kan. Karena kosong nggak diisi. Jadi kalau kita nggak melakukan apa-apa, yang akan mengisi itu bisa jadi malah setan. Kalau yang nggak baik kita digodain buat melakukan hal-hal yang tidak baik. Akhirnya mungkin tergoda orang yang nonton bokep kan itu udah nggak bahas di masturbasi yang topik yang lain. Seperti itu sih. I see. Kalau dari pandangan lo Apa ya? yang tokoh kitab yang kriteria males gitu? Iya males ya. Ya gue nggak tahu sih kalau kayak Musa kan awal-awal dipanggil tetapi dia kayak banyak alasan. Gue nggak tahu sih dia karena males apa enggak. Tapi mungkin aja dia emang males yang soalnya maksudnya dipanggil Tuhan tuh kan pasti nggak enak lah jalannya kan, ya kan. Bahkan Yesus aja bilang kan semua nabi itu ditolak di rumahnya gitu loh. Jadi kayak kadang tuh gue lihat juga kemalasan tuh memang spektrumnya besar gitu loh. Apakah kemalasan tuh cuma sekedar supaya makan aja atau apa? Soalnya kalau gue lihat kemalasan tuh juga dalam artian kadang tuh mungkin menyangkal diri itu sebenarnya kemalasan. Bisa lo, aduh gue males nih nurutin akhirnya tuh nurutin kedagingan gue atau enggak? Malas tuh gue rasa juga ada hal itu menuruti kedagingan. Jadi itu tuh nggak disiplin gitu loh dalam artian. Kayak misalkan lu bisa ngomong kayak malas kan contoh lawan katanya disiplin tuh kayak misalkan hati lu malas nih ya kan, terus ada timbul kemarahan, lu malas nih nahan kemarahan lu nih, akhirnya lu keluarin, terus akhirnya banyak itu akhirnya leads tuh banyak yang dosa gitu. Jadi yang malas tuh gua rasa bukan cuma secara badan lu doang gitu loh, kayak secara roh lu tuh juga bisa malas gitu loh. Makanya pentingnya itu lu terus-menerus baca Alkitab, pentingnya lu terus-menerus dekat sama Tuhan, praise and worship, itu tuh biar roh lu tuh gue bilang gak males gitu. Nah itu pentingnya pantang dan berpuasa, itu salah satu form self-discipline menurut gue. Itu yang bisa membuat lu melawan kemalesan gitu. Iya. Itu sih, Bo. Sebenarnya udah merangkum sih, tadi gue mau nanya gimana caranya kita untuk menanggulangi kemalasan ini gitu. Iya. Kalau dari juga kan tadi itu pantang berpuasa itu. Iya, soalnya harus bisa. Dari lo apa deh? Kalau dari gue yang pertama tadi siapin dulu nilainya dari apa yang harus kita kerjakan. Seringkali kita nggak ngeliat nilainya kan. Tapi sebenarnya jangan juga kita bikin nilai pada saat emang nggak ada nilai. Kalau menurut gue ya. Memang kadang-kadang mungkin emang terpaksa ya tuh kan. Tapi kalau bisa ini yang lo kerjain emang nggak ada nilainya, ya pindah lo. Selalu belajar di tempat yang males-malesan kan. Gue sih anak kamu sebagai ofisial sih bilang, ya lu pindah aja gitu kan. Banyak orang lu terpaksa. Tapi kalau lu sebenarnya nggak betul-betul terpaksa di sana, ya lu mesti proaktif dong. Cari kesempatan lain di luar sana apa? Mungkin nggak bisa kerja, mungkin lagi kuliah. Nah, jadi cari nilai itu pertama. Dan yang kedua, gue bilang ini penting terkait balik lagi yang dibilang pemalas itu disuruh ngeliat ke semut gitu kan. Yang penting adalah kita tuh mesti punya kebijaksanaan. Tadi melihat nilai itu juga bagian dari kebijaksanaan sih sebenarnya. Tapi yang kedua punya kebijaksanaan untuk apa? Menimbang kapan waktunya untuk bekerja, kapan waktunya enggak. Iya. Nah itu tuh. Balik lagi kan hari Sabat tadi. Jadi kan ada waktunya buat bekerja. Misalnya 6 hari bekerja, ada waktunya beristirahat. Kan dalam satu hari pun ya mungkin ya secara tradisional siang hari bekerja, malam ya lu tidur. Jangan lu kerja 24 jam, itu nggak baik buat semua orang termasuk diri lu sendiri. Betul. Nah, jadi itu penting mesti berdoa, kebijaksanaan. Maka di dalam kebiasaan itu apa? Dibilang kan tadi pada musim panas dia menyimpulkan
makanan gitu kan. Dia berarti maksudnya mungkin pas musim hujan atau musim dingin dia nggak mau beli makanan lagi, udah nggak ada kan. Jadi mungkin di situ tanda kutip kesannya malas-malasan. Istirahat aja. Tapi kalau menurut waktu istirahat kan lu bego rumah kerja. Bayangin lagi musim dingin misalnya salju, lu jadi semut, lu keluar keluar Iya, mati lah. Pertama kedinginan, kedua Nggak dapat makanan. makanannya juga malah nggak ada. Kok ngapain kerja ketika makanannya nggak ada? Nah, jadi perlu kebijaksanaan. Dan tapi menariknya ada satu perumpamaan tadi sebenarnya juga sempat sebut tapi kayaknya di sebelum kita mulai ya terkait yang orang Kayak yang bodoh. yang bodoh itu kan dia kesannya udah kerja keras ya dalam hidupnya kan udah kaya terus dia bilang aduh gua udah kaya sekarang saat udah istirahat atau bisa gua bikin aja lumbung yang gede sekarang harus mati minum ya ibu. Nah jadi kan nanti sebelumnya dia rajin dia mau jadi wealth. Terus kok salah gitu kan? Padahal kalau tadi kita mikir pakai logika yang sebelumnya kan adalah ya emang ada waktu untuk bekerja dan masih muda lo kerja keras gitu kan. Udah mulai tua menikmati masa hidup nggak salah dong. Tapi poinnya bukan di situ sebenarnya kan. Poinnya di situ adalah apa? Lu mau kerja keras mau apapun kalau lu nggak percaya Tuhan dan lain-lain ya lu nggak Tuhan gitu lah istilahnya kan. Ya lu hidup lu tuh apapun yang lu usahakan nggak ada gunanya gitu. Nah makanya itu pentingnya bagi kita melihat nilai yang lebih tinggi. Kalau mau aja di dunia ini hanya sebatas yang di dunia. Oh kita mesti kerja keras buat nyari duit. Gue nggak bilang duit itu salah. Tapi kalau cuma sebatas itu aja kita nggak lebih jauh lagi. Ya itu sia-sia. Tapi lu kerja keras banding tulang buat dapet duit. Ya iya dapat duit dari kan. Tapi habis itu buat udah duitnya kelar gitu aja. Lu nggak sempet nikmatin. Kan lucu atau mungkin akhirnya lu sakit nggak bisa nikmatin kan jadi lu nggak bijak gitu. Iya benar. Nah makanya ada pentingnya untuk melihat nilai yang lebih tinggi dari sekedar yang di dunia. Yang di dunia ini mungkin penting tapi ada yang lebih tinggi dari sekedar yang di dunia. Nah itu nyambung ke ayat yang juga menarik ya. Ayat favorit semua orang males itu. Yang dibilang apa lu sia-sia Sia-sia. bangun pagi malam tapi apa yang berarti orang Tuhan memberikan berkat kepada orang yang dikasihnya pada saat dia tidur. Iya benar. Jadi maksudnya yang penting sebenarnya adalah Tuhan. Karena nyata orang yang nggak betul-betul rajin di mata dunia aja bisa aja Tuhan kasih cukupkan dengan berkat. Iya. Ya, Itu menarik sih. Ya, itu maksudnya. Jadi maksudnya pada akhirnya lu balik lagi sana harus ngeliat kepada Tuhan tujuan yang lebih tinggi buat kerja ini buat apa sesuatu yang bernilai. Dan yang nilai itu kalau lu bisa lebih dewasa adalah bukan nilai yang cuma dilihat dunia tapi nilai yang dilihat sama Tuhan yang punya kekalan gitu loh. Itu sih. Iya, terus mungkin nih pertanyaan terakhir kalian. Apa hukumannya sih? Ada gak di Alkitab apa hukumannya bagi orang malas gitu? Di Alkitab gitu ada Bible yang bilang hukumannya bagi orang malas tuh apa gitu? Biar kita tuh biar preventif lah, biar rajin lah lu dikit atau apalah gitu, biar gak. Kalau yang sebelum hukuman tadi kan udah ada satu kata yang dikatain Paulus tadi kan orang yang udah bekerja jangan makan. Iya. Tapi ini diomongin bukan asal omong itu aja. Itu ada pasti basisnya di perjanjian lama. Nah itu di Amsal. Coba kalau di search males gitu. Bahkan hampir semuanya itu memang nggak banyak. Tapi setengahnya lebih mungkin di Amsal. Terkait ya lu jeleknya orang males. Ya, pada intinya sama. Kalau lu males ya nanti lu nggak punya makanan. Pada waktu lu mestinya mencangkul, menanam, lu nggak mencangkul nanam. Nanti pas masa menuai, lu nggak ada apa-apa. Jadi sederhana situ sih. Ya kan semua juga udah tahu ya. Rajin bakal kaya atau bakal pandai. Tapi intinya adalah kalau lu bekerja apa yang lu tabur itu yang lu tuai. Kalau lu nggak nabur lu nggak nuai. Nice. Itu juga belakang situ. Kalau dari soalnya gua rasa ya semua yang ada di Alkitab kayak yang maksudnya baik yang secara eksplisit atau secara implisit yang ini tuh sebenarnya nggak baik loh ada apa itu sebenarnya semua gua rasa ada tujuannya. Kalau lu lihat tujuannya itu semua akhirnya ngarahin menurut gua nih ya itu semua ngarahin ke to build a utopian society menurut gua nih ya. Ya kayak misalkan lu bayangin deh, misalkan kita ngomong dosa secara general, lu bayangin deh ada satu kerajaan A sama kerajaan B. Kerajaan A ikutin semua nilai di Alkitab, terus kerajaan B yang berlawanan. Ya itu pakai logik dasar aja lah. Pasti kerajaan mana yang lebih sustainable gitu. Misalkan kalau kita ngomong kayak kemalasan sama kerajinan, ya. Yang kerajaan A ya kita langsung ngomongnya kayak misalkan China gitu ya rajin semua ya terus kerajaan B ya gue nggak apalah negara yang paling malas di dunia apalah ya kan jauh gitu loh apa maksudnya bahkan dari kemakmurannya dan segala macem terus akhirnya lu kalau misalkan miskin atau apa kejahatan terjadi di mana-mana gitu loh dan emang ujung-ujung negaranya juga jadi gak happy walaupun memang ya itu lagi kalau misalkan kebablasan tuh juga nggak bener makanya perlu hikmat makanya gue sangat yakin kalau di Alkitab itu memang misalkan kayak
orang ngomong iman tanpa perbuatan adalah mati gitu ya, jelas ya. Iya. Cuma maksud gue yang di highlight kan memang mesti iman itu. Justru lu bisa jadi rajin nih, lu bisa berbuat karena ada iman duluan. Iya. Bukan kebalik gitu loh. Iya. Nah, gitu. Jadi maksud gue kayak buah-buah roh itu ada itu. Sama aja gini deh. Ini kan misalkan emang lu mengimani nih Alkitab nih ya kan, istilahnya. Ini kita ngomong secara general ya. Misalkan Alkitab udah ngomong nih, ini teko ini panas nih, lu jangan pegang, ya kan? Iya. Ya kalau emang lu benar-benar mengimani, ya lu gak pegang tuh teko, gitu. Lu bakal hindari itu dosa. Tapi kalau emang lu kagak imani, ya lu pegang. Orang tekonya namanya dosa tuh enak kok. Iya. Cuma kulit tuh melepuh nih. Tapi karena dosanya enak, lu gak tahu dia melepuh. Malas tuh juga sama gitu. Gue tahu nih sebenarnya gak bener nih. Tapi karena malas tuh enak, men. Kalau pagi-pagi hujan itu gak usah bangun ya kan, ya. Lu lupa gitu loh. Jadi lupa padahal soalnya ini nanti tangan lu melepuhnya ini nanti jangka panjang bukan jangka pendek gitu loh. Nah, makanya iman tuh pentingnya di situ. Emang lu benar-benar mengimani Alkitab, emang lu mengikuti gitu, emang lu percaya. Dan karena iman lu besar, perbuatan lu tuh hasil dari iman lu gitu loh. Jangan dibalik gitu loh. Makanya penting baca Alkitab. Jangan lu bilang, oh gue berbuat baik doang nih, terus nggak baca Alkitab. Ya itu nanti ngawur gitu. Ya, itu pakai keselamatan juga itu. Kalau diputar maksudnya dalam lu jangan salah mikir gitu kan. Gue bekerja keras untuk mencari keselamatan. Padahal mestinya lu udah selamat, makanya lu bekerja keras. Nah, jangan dibalik tuh. Itu yang logika orang kadang-kadang di kekabletan tuh sering kebalik orang untuk melihatnya. Paling gitu sih. Sebenarnya gue pengen bahas, tapi kayaknya topiknya berbeda sih. Healing itu termasuk males sih. Healing time. Tapi kayaknya mungkin kok bagi teman-teman yang ngikutin ini, ya mungkin ntar kita bahas lah untuk part 2-nya tentang kemalasan ini. Itu aja teman-teman, sampai jumpa di next pembahasan. Bye-bye. Bye-bye.